Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan Yohanes Sedianus. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, agar kami yang mendengar boleh diberkati dan boleh melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang menjaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah pusat dari seluruh kehidupan manusia. Mari kita buka firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hati berbicara tentang pusat yang mengatur kehidupan manusia. Nah, segala sesuatu yang muncul, yang dilakukan oleh manusia, yang diperbuat oleh manusia, sumbernya berasal dari hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di media sosial kita melihat banyak sekali orang yang melakukan tindak kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, saling mencaci maki, saling membenci, saling memfitnah, berbohong satu dengan yang lain. Kenapa itu bisa terjadi saudara-saudara? Itu terjadi karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Nah, itulah yang terjadi saudara-saudara. Ketika manusia tidak dapat menjaga hatinya, tidak dapat mengontrol hatinya, maka yang muncul adalah kejahatan belaka. Yang ada, yang timbul di dalam hatinya adalah hanya kejahatan belaka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menjaga hatinya dengan baik, tidak menjaga hatinya dengan benar, sehingga kejahatan, hal-hal yang buruk mudah masuk ke dalam hati. Ketika sesuatu yang buruk masuk ke dalam hati, maka tindakan kita pun menunjukkan sesuatu yang jahat, yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita saat ini bagaimana supaya kita harus menjaga hati kita. Karena hati kita adalah pusat dari segala kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, itu sumbernya dari hati kita. Baik buruknya segala tindakan perbuatan kita, semua bergantung dari hati kita. Semua sumbernya dari hati kita. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita menjaga hati kita supaya kita tetap senantiasa terpancar kehidupan. Sesuatu yang orang lihat, pancaran kasih Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, mari kita pancarkan kasih Tuhan, pancarkan kehidupan. Nah, itulah hal yang harus kita lakukan. Menjaga hati kita. Dari apa? Dari segala kewaspadaan. Kita tahu saudara-saudara, banyak sekali bahaya, ancaman di sekeliling kita. Orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Orang-orang yang berusaha ingin membuat kita marah, mudah kecewa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana supaya kita hidup menjaga hati kita.
dengan firman Tuhan. Kita jaga hati kita. Tujuannya supaya terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita, orang lain pun bisa melihat perbuatan kita, melihat tingkah laku kita, dan mereka boleh diberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat, saudara-saudara. Semoga kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari bersandar, karena kita tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali, mari menjaga hati kita supaya terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang singkat, tapi kami akan percaya bahwa firman-Mu menguatkan kami. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjaga hati, pikiran, jiwa, roh kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang singkat. Sampai ketemu di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.